Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara, teman-teman karyawan Universitas Islam Indonesia yang kami hormati, marilah tidak lupa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pikir nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Nikmat yang kalau kita itu menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita umat Islam, itu tidak ada yang bisa menghitung nikmat yang diberikan kepada kita. Sesuai firman Allah yang berbunyi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai Universitas Islam Indonesia, khususnya kepada unit DKA yang kami hormati dan kami cintai. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi yang intinya itu hikmah menahan marah. Salah satu ciri kita bertakwa kepada Allah itu adalah bisa menahan amarah. Pernah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah amalan salah satu yang bisa saya itu masuk surga ya Rasulullah." Kemudian Nabi menjawab, "Jangan engkau marah." Kelihatannya janganlah engkau marah itu kata-kata simpel, tapi jika diamalkan itu akan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah. Padahal tujuan kita itu hidup di dunia ini hanyalah yaitu untuk melaksanakan perintah Allah, dan paling pokok tujuannya itu akan mencari surga Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara yang kami hormati, kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu, janganlah engkau marah. Ini kalau kita itu tidak berusaha untuk amalan ini, kita akan sulit untuk mengamalkannya. Banyak sekali kita temui di DKA, di tempat kita yaitu tugas di DKA, yaitu di Direktorat Keuangan dan Anggaran. Banyak sekali komplain-komplain yang belum jelas masalahnya, seringkali kita itu sudah kena marah, kena damprat dan lain sebagainya. Contoh komplain yang sering kita terima kalau kita itu tidak
menahan marah, maka akan timbul emosi yang sangat besar. Yaitu sering sekali, yaitu pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Maret dan bulan September. Bulan Maret itu karena pergantian SKS mengajar atau pergantian semester. Sering dosen melontarkan protes karena SKS-nya belum dibayar sejumlah ini. SKS belum dibayar sejumlah ini. Padahal dasar yang digunakan oleh DKA itu yaitu dasarnya SK. Padahal SK itu belum turun. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi pada bulan Maret maupun bulan September. Bulan Maret itu untuk memberikan honor atau gaji yaitu semester ganjil, pada bulan September semester genap. Makanya kami mengharapkan kepada bapak-bapak dosen maupun bapak-bapak tendik, marilah kita bisa menahan diri, bisa menahan amarah kita, supaya kita itu nantinya akan dimasukkan oleh Allah yaitu ke surganya. Paling tidak kita itu harus tahu masalahnya terlebih dahulu. Kalau memang itu ada kesalahan, baik itu di tendik maupun pelaksana, monggo lah kalau akan marah. Tapi kalau bisa itu wong toh tidak marah saja, nantinya itu juga akan terselesaikan. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, yang kita perlu kita pahami, efek daripada marah itu sangat besar sekali dan sangat membahayakan kepada kesehatan kita. Kami pernah melihat saudara saya sendiri ya pernah, karena memang dia itu punya piutang kepada orang lain, dijanjeni tanggal 10, setelah tanggal 10 itu sudah pada saatnya, orang yang mempunyai piutang tadi nagih, saudara saya itu nagih, malah marah-marah yang ditagih. Ini sebetulnya kan tidak perlu semacam ini. Tidak perlu semacam ini. Ya, inilah. Dan nanti efeknya kalau kita itu sering marah, maka yang punya penyakit gula khususnya kami ingatkan, yaitu akan menaikkan kadar gulanya. Akan menaikkan yaitu penyakit gulanya, dan nanti akan berisiko kaitannya dengan kesehatannya. Banyak sekali teman-teman yang kami temui itu kami amati, kebanyakan orang yang sering marah itu cepat mati karena penyakitnya akan bertambah, akhirnya dia sering minum obat. Dan tentu saja yang perlu diingat oleh bapak-bapak atau ibu-ibu kaitannya tidak bisa menahan marah, itu nantinya orang yang dimarahi ini perlu kita pahami dan kita renungkan. Orang yang kita marahi itu mesti hatinya sakit. Kalau sakit hati itu mesti doanya itu mesti jelek. Makanya kami berpesan kepada bapak, ibu-ibu, khususnya keluarga DKA, marilah sebisa-bisa kita menahan untuk tidak marah. Karena dengan adanya kita marah, itu nanti orang lain akan mendoakan kepada kita, yaitu doa yang jelek. Padahal orang yang teraniaya itu doanya sangat makbul. Itu yang perlu kita cermati dan kita pahami. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami sekali lagi berpesan pada keluarga kami DKA, marilah kaitannya dengan menahan marah ini betul-betul kita amalkan, karena ini salah satu yang bisa kita itu mengantarkan ke surga Allah, dan kita
bisa nantinya itu sahabat-sahabat, kalau kita itu melayani dengan ramah, baik, itu nanti sahabat-sahabat juga akan senang kepada kita. Doa-doa orang lain itu yang kita harapkan kalau kita itu bisa melayani dengan baik. Inilah yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan menahan marah. Semoga bisa kita amalkan bersama, khususnya keluarga DKA. Ada salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.